Iya, nunggu baper. Oke. Dari kasus pungli, kita geser ke kasus penyelundupan narkoba. Bukan kurir yang bawa narkoba, tapi pilot yang bawa. Sebelum terbangin pesawat, udah tinggi duluan dia. Emangnya kurang tinggi tuh pesawat. Uye. Jadi begini ceritanya begini. Seorang co-pilot maskapai asal Malaysia, inisial MS. MS pakai sabu. Bukan ya. MS dia ditangkap petugas Bea Cukai Bandara Internasional Soekarno-Hatta karena ketahuan membawa puluhan ribu butir narkotika jenis MDMA dan sabu. Memang kalau dilihat berita belakangan ini aja-aja ada. Ya. Ada-ada aja. Ada pilot bawa narkoba, ada emas di kafe, ada senjata di sekolah, Serem banget. ada koperasi di lereng gunung. Balik lagi, penangkapan co-pilot MS bermula saat petugas mencurigai kopernya setelah masuk ke mesin X-ray. Setelah diperiksa, hasilnya petugas menemukan 70.000 butir narkotika golongan 1 jenis MDMA dengan berat sekitar 26 kg dan 4 gram sabu yang disimpan di dalam tas. Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai Soekarno-Hatta, Hengki, bilang sabu 4 gram yang ditemukan diduga untuk konsumsi pribadi. Sementara puluhan ribu butir ekstasi diduga akan diedarkan di Indonesia. Ngeri banget side jobnya. Ngajakin orang terbang bareng-bareng. Nggak pakai pesawat tapi pakai obat. Kacau mania. Kacau. Dalam pemeriksaan, MS mengaku sudah 3 kali menyelundupkan narkoba ke Indonesia. 2 kali ke Jakarta dan 1 kali ke daerah lain. Dan setiap menyelundupkan barang, MS dapat bayaran senilai Rp50.000 atau sekitar 220 juta rupiah. Banyak dong. 10 kali terbang bisa bikin dapur dia. Di rumahnya renovasi. Hasil pemeriksaan juga mengungkap kalau MS menerbangkan pesawat dari Malaysia ke Indonesia dalam kondisi memakai narkoba. Hasil tes urin menunjukkan MS menggunakan metamfetamin, MDMA, dan kokain. 2 kata lucu, pilot pelenger. Bahkan buat nipu petugas, MS sampai bawa urin bersih yang disimpan di dalam botol. Ada orang bawa-bawa urin. 2 kata lucu, pilot pesing. Pertanyaannya, kok bisa dari awal barang haram itu lolos dari pemeriksaan di Bandara Malaysia? Bahkan nerbangin pesawat dalam kondisi nge-fly. Udah terbang lagi dia. Jangan-jangan pas mendarat dia ngomong ke temennya, landasannya miring bray. Ats nggak nih? Temennya jawab, otak lu miring. Nah, dari hasil investigasi Badan Pengawasan dan Perlindungan Perbatasan Malaysia, MS sebenarnya sudah menjalani semua pemeriksaan yang diperlukan. Tapi dalam pemeriksaan bagasi atau koper, mesin X-ray tidak menunjukkan ada yang aneh. Ternyata ada keterlibatan ordal. Nggak di sini, nggak di sana, ada aja ordal. Ada petugas bandara yang diduga terlibat dalam proses pemeriksaan keamanan. Petugas itu saat ini sudah ditangkap oleh otoritas Malaysia untuk diperiksa. Penasaran gua, dari Rp50.000 kebagian berapa dia? Jangan-jangan lebih gede, 2M, makasih mas. MS sendiri sekarang udah ditetapkan jadi tersangka. Sementara itu Polri dan otoritas Malaysia sampai saat ini masih mendalami kemungkinan keterlibatan MS dalam jaringan narkotika internasional, termasuk mencari pihak lain yang diduga terlibat. Ingat, perang melawan narkoba bukan kayak war ticket. Jangan cuma nangkepin kurirnya, bongkar jaringannya. Pengawasannya juga harus bersih. Jangan sampai pengawas jadi pengedar. Itulah tadi sajian pembuka kami di Midnight Live. Penonton masih semangat? Sepi banget penonton, udah makan belum sih? Udah ngopi? Sama dong sama gua. Oke, kita jeda dulu. Kami akan kembali saat lagi dengan pembahasan yang sangat penting. Penasaran? Saya enggak. Ya. Oke, langsung aja kita jeda dulu. Sesaat lagi kami akan kembali saat lagi. Tetaplah di Midnight Live.